Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jafar Iji, kelas 4B Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Saya akan memaparkan materi tentang hakikat perencanaan dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu hakikat perencanaan, sistem perencanaan, dan sistem pelaksanaan dari administrasi pembangunan. Poin pertama, hakikat perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Melalui perencanaan, perumusan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada. Pada dasarnya, perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Poin kedua, sistem perencanaan administrasi pembangunan. Pada umumnya, perencanaan pembangunan ialah langkah atau teknik untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pembangunan, hingga sanggup merealisasikan warga yang maju, makmur, dan sejahtera. Terdapat beberapa tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu tahap pengaturan rencana, tahap penentuan rencana, tahap pengaturan penerapan rencana, dan tahap penilaian kesuksesan penerapan rencana. Ada 4 pendekatan perencanaan pembangunan berdasarkan SPPN, yaitu teknokrasi, partisipasi politik, dan bottom up dan top down. Selain itu, ada dokumen-dokumen perencanaan yang harus disiapkan dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan SPPN, yaitu RPJP, RPJM, RKP, dan APBD. Dan poin ketiga, sistem pelaksanaan administrasi pembangunan. Sistem pelaksanaan administrasi pembangunan di Indonesia adalah sebagai berikut. Sistem perencanaan pembangunan terdiri atas: 1. Perencanaan menurut jangka waktu. 2. Perencanaan menurut dimensi pendekatan koordinasi. 3. Perencanaan menurut proses. Sistem pembiayaan pembangunan dibedakan atas anggaran pendapatan belanja atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD, pelaksanaan proyek pembangunan, sistem pemantauan dan evaluasi kinerja, pengawasan pembangunan. Pengawasan pembangunan dilakukan oleh 3 pihak, yaitu: 1. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP, dan aparat pengawasan eksternal pemerintah atau APEP. Dan 2. Pengawasan melekat dan pengawasan masyarakat. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.